Cek sound, tes 1 2 3. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kali ini ketemu lagi bersama gue. Ya, untuk pagi ini gue akan ngebahas pemakaian Insta1R modul 360 di motovlog. Seperti video sebelumnya yang gue bahas sebelumnya, itu gue hanya mereview ketika menggunakan lensa 4K. Jadi hanya satu sisi aja yang bisa kita lihat, hanya bagian depan, atau tergantung dari sudut pandang kita mau diambil dari mana. Nah, di modul 360 ini yang seperti lo bisa lihat, ini bisa pengambilan 360 derajat. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan, atas, bawah, pasti mentok helm nih kalau yang bawah nih, atau ke belakang. Nah, kelebihan ketika kita memakai modul 360 itu kita nggak perlu dipusingkan lagi dengan yang namanya frame. Kan kalau misalkan kita hanya memakai satu sudut pandang aja gitu kan, kayak di depan gitu, kita nggak tahu sekeliling kita di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau bahkan yang ada di belakang kita. Nah, kalau pakai 360 ini kita bisa tahu sekeliling kita. Jadi kita tetap konsen dalam mengendarakan kendaraan bermotor. Oh iya, untuk suara ini yang untuk suara ini gue pakai tetap external mic ya. Jadi yang ada di video sebelumnya juga itu gue tetap pakai untuk mic eksternal. Ini kabelnya gue atur sedemikian rupa. Ya nggak tahu sih ya kabelnya kelihatan apa enggak. Tapi gue atur sedemikian rupa, jadi posisi kabel tuh nggak kelihatan sama lensa. Untuk penempatan ini gue taruh di bagian atas helm, pakai tabnya bawaan GoPro yang 3M. Jadi insya Allah kuat. Lagi pula menurut gue pribadi, lensa ini tidak begitu berat, jadi ya lemnya cukup kuat lah ya. Apalagi ditaruh di atas, itu dapat membantu daya dorong ke bawah. Beda hal ketika taruh pakai jepitan perekatnya GoPro, taruh di samping kan ada beban tuh gitu. Nah, ini bebannya ke bawah, jadinya insya Allah aman lah. Untuk pengambilan gambar ini gue menggunakan 5,7K 30 fps. Mudah-mudahan sih terang gambarnya ya. Ini gue pakai settingan auto white balance. Lalu semuanya lah. Ini pakai bawaan kamera, nggak ada yang gue rubah. Untuk color gue pakai normal. Gue nggak pakai vivid. Ya seperti yang kalian tahu, gue nggak begitu suka sama color grading. Oh iya, ngomong-ngomong tentang e-tilang ya, di Depok ini sudah diberlakukan, tepatnya di Jalan Margonda, di dekat sebelum wali kota.
Jadi untuk warga Depok yang ingin melakukan arah perjalanan keluar dari Depok, disarankan menggunakan sabuk pengaman atau memakai penutup hidung. Kita kan gak mau tiba-tiba nanti kita kena tilang. Soalnya yang gue tahu, kalau kita kena tilang itu nanti dikirim melalui email. Nah, buktinya itu adalah foto pelanggaran kita. Nah, untuk posisi e-tilangnya ini ada di sini nih. Yang seperti kalian lihat nih, di bagian atas tuh yang nyala-nyala. Nah, itu lagi foto-foto tuh. Asik, gue masuk TV. Oh iya, sekarang balik lagi ke Insta1 R modul 360. Ya, inilah kondisi Margonda Depok pagi-pagi. Yang lo lihat, bludak, banyak banget kendaraan. Ini perempatan Margonda. Ya, biasanya banyak banget petugas ngecek. Kalau di bagian depan itu, kalau ada razia biasanya di sebelah kiri. Biasanya razia dia nggak boleh masuk jalur cepat. Jadi pengguna kendaraan bermotor itu harus menggunakan razia sebelah kiri, nggak boleh sebelah kanan. Dan balik lagi ke permasalahan, ke topik Insta1 R. Nah, ini Insta1 R ini yang gue suka ini adalah ketika pas kita melakukan proses editing reframe. Banyak banget yang ditawarkan sama aplikasi Insta1 R. Contohnya adalah Flythrough. Flythrough itu adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna Insta itu bisa melakukan seperti objek pemandangan tuh fake drone. Jadi seolah-olah kita pakai drone, tapi sebenarnya pengambilannya dari kamera Insta. Dan satu lagi ada seperti Flylabs. Nah, Flylabs itu ya jadi sama kayak kita tuh seolah-olah terbang gitu kan. Kamera otomatis ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu. Jadi ya kalau misalkan dilihat dengan mata, kita ngelihatnya kayak agak pusing gitulah nanti pas di editingnya. Untuk compare Insta1 R dengan produk GoPro, nah ini lagi nih, balik lagi ke permasalahan compare. Kenapa gue compare dengan GoPro Fusion ataupun GoPro Max? Karena kebetulan sebelum gue mengenal Insta, itu gue lebih mengenal dulu yang namanya GoPro Fusion. Setelah GoPro Fusion baru pakai GoPro Max. Nah, di GoPro Fusion ini tuh ada kekurangan dan bahkan juga ada kelebihan, sama kayak di Max. Di kekurangan GoPro Fusion ini, kekurangannya tuh kita tuh harus beli 2 memory card sekaligus, dan speed rate kecepatannya pun harus sama.
Kalau misalkan harga memory card itu yang originalnya SanDisk 300-an misalkan ya, kita harus beli dua, modalnya itu aja udah 600. Nah, selain kekurangan itu ada kekurangan lagi. Pas ketika proses rendering, GoPro Fusion tuh lebih berat karena harus menyatukan file kamera yang ada di kamera depan dengan file yang ada di kamera belakang. Bayangin aja, kalau misalkan satu footage durasinya 30 menit dan kita memakai HP yang kentang, itu lama, bisa berjam-jam. Nah, makanya menutupi kekurangan itu dikeluarkanlah GoPro Max yang hanya menggunakan satu memory card. Tapi tetap ada kelemahan juga menurut gue. Gue suka sih dengan produk GoPro gitu, tapi yang gak gue sukanya itu adalah pas proses editing reframe 360 derajatnya. Itu menurut gue tuh lama, terus berat di rendernya, terus apa ya, kayaknya stuck gitu-gitu aja gitu kan. Tidak ada opsi tidak ada opsi yang kita bisa apa sih namanya, tidak banyak opsi yang ditawarkan lah, seperti produk Insta. Nah, beda dengan produk Insta. Kalau Insta menurut pribadi gua itu reframe-nya tuh mudah, terus nggak terlalu berat, dan yang penting handphone kentang pun juga itu bisa kita ngedit di handphone kentang, asal sabar sedikit gitu. Dan untuk proses editing 360 di Insta itu gua kebanyakan ngeditnya di handphone, karena pertama simple, keluaran outputnya pun juga hampir sama ketika kita edit di softwarenya Insta360 Studio yang notabene tuh berat banget. Nah, ini adalah contoh dari file labs. Lo nikmatin aja ya. Itu adalah contoh opsi yang ditawarkan sama Insta, aplikasi Insta. Jadi kita bisa melakukan kombinasi video, jadi nggak monoton seperti yang ditawarkan sama GoPro. Itu untuk masalah 360 view-nya. Duh, sorry nih, tiba-tiba suara gua kayak berat. Dikarenakan produk Insta1 R ini adalah produk modular, yang artinya bisa dibongkar pasang antara lensa, modul, dan baterainya. Itu Insta1 R itu mengeluarkan case yang bisa mengikuti Insta1 X. Jadi dia vertikal, dia ada case-nya, dia jadi memanjang ke atas. Harus beli frame lagi dan baterai khusus, jadi bentuknya kayak Insta1 X atau Insta1 X2. Dan satu lagi gua compare ke Insta1 X. Untuk masalah stitching, gue lebih milih ke Insta1 X karena dari bentuknya yang sedikit lebih ramping dibanding Insta1 R. Jadi pas kita stitching itu ada bagian tertentu yang stitchingnya tuh kurang sempurna kalau dilihat dari dekat. Tapi kalau untuk video antara Insta1 R dan Insta1 X itu hampir sama. Dia 5,7K, 30 fps,
untuk foto juga, tapi ada peningkatan dari segi software. Itu ada PureShot, ada perintilan lain lah ya, yang pembaruan gitu dari Insta1 X. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan gua mengenai kamera Insta1 R modul 360. Jadi teman-teman bisa lihat rekomen atau tidaknya kamera ini ketika kita memakai di motovlog. Sampai ketemu lagi di vlog gua berikutnya. Bye bye.